Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pencatatan persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan. Yang ketiga, membuat ayat unit penjualan dan beban pokok penjualan. Yang keempat, menghitung laba kota penjualan dan menghitung biaya persediaan. Di sini saya akan menjelaskan metode FIFO terlebih dahulu. Pada tanggal 3 April adalah persediaan awal yang dimiliki oleh PT Citra. Jadi kita tulis di kolom persediaan. Itu dengan kuantitasnya 25 dan biaya per unitnya 1.200.000, jumlah biayanya adalah 30 juta. Transaksi pada tanggal 8 April yaitu pembelian. Jadi kita tulis di kolom pembelian. Pembelian dengan 75 unit dengan biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biayanya 93 juta. Karena ini masih ada persediaan awal, jadi kita tulis di sini 25, biaya per unitnya 1.200.000, jumlah biayanya 30 juta. Di sini juga tulis 75 unit karena tadi habis beli barang dengan biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biayanya 93 juta. Sekarang kita masuk pada tanggal 11 April dengan penjualan 40 unit. Ini terus sisanya adalah 15 unit, biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biayanya 18.600.000. Terus kita isi persediaannya. Karena FIFO itu mengambil dari awal, jadi ini 25 dikurang dengan 25 adalah unit dengan harga 1.240.000 per unit dengan jumlah biayanya 18.600.000. 75 dikurang 15 sisanya 60. Jadi kita tulis di sini 60. Harga per unitnya 1.240.000, jumlah biayanya 74.400.000. Dan seterusnya cara pengerjaannya sama. Karena FIFO adalah first in first out. Adalah metode yang menerapkan persediaan dengan nilai perolehan awal atau barang yang pertama masuk akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan metode LIFO. Pada tanggal 3 April adalah persediaan awal dengan jumlah barang 25 unit, biaya per unitnya 1.200.000, jumlah biayanya 30 juta. Pada tanggal 8 April adalah transaksi pembelian. Jumlah yang dibeli adalah 75, biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biayanya ada 93 juta. Di sini saya akan menjelaskan jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan. Saya akan menjelaskan tentang FIFO terlebih dahulu. Jumlah penjualan pada metode perpetual FIFO adalah 249, itu yang didapatkan dengan cara menghitung semua penjualan yang ada. Kita menghitung kuantitasnya.
yaitu 249 yang didapat. Terus untuk jumlah beban pokok penjualannya adalah 310.776.000 didapatkan. Ini didapatkan di sini karena caranya itu menghitung semua jumlah biaya yang ada dalam beban pokok penjualan ini. Terus untuk LIFO sama seperti FIFO, yaitu jumlah penjualan pada metode perpetual. LIFO didapat dengan menghitung kuantitas barang yang keluar, yaitu 249 dengan jumlah beban pokok penjualannya 312.080.000 didapatkan di sini. Ini semua untuk agar mendapatkan beban pokoknya. Ini semua dihitung jumlah biayanya. Nanti kan dapat nilai beban pokoknya. Untuk average-nya, jumlah penjualan pada metode perpetual average-nya juga sama. Jumlah penjualannya 249 didapatkan dari sini, dihitung semua kuantitas barang yang dijual. Terus jumlah beban pokok penjualannya 310.854.000. Dari sini itu jumlah biayanya semua ditambahin. Nanti akan semua jumlah biaya dalam beban pokok penjualan ditambah nanti akan menghasilkan jumlah beban pokok penjualan. Selanjutnya menghitung algoritma penjualan dan beban pokok penjualan. Asumsikan bahwa setiap transaksi kredit. Nah, karena semua transaksi kredit, jadi di sini tanggal 11 April penjualannya. Jadi keterangannya piutang dagang terhadap penjualan. Jadi debitnya adalah 80 juta, kreditnya juga 80 juta. Untuk beban pokok penjualan tanggal 11 April adalah 48.600 di debit dan persediaannya di kredit senilai 48.600. Transaksi penjualan berikutnya adalah tanggal 30 April, yaitu piutang dagang terhadap penjualan. Piutang dagangnya sebesar 60 juta dan penjualannya juga dikredit 60 juta. Terus beban pokok penjualan terhadap persediaan beban 37.200. Dan seterusnya seperti itu dan seterusnya seperti itu dan semua nilainya ditotalkan semua, jadi hasilnya segini, 836.026.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba kotor dari penjualan dan biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014. Saya akan menjelaskan tentang penentuan laba kotor dan persediaan akhir dengan metode FIFO terlebih dahulu. Penjualannya adalah 525.250. Kita ambil dari semua penjualan di sini ditambahkan. Yang ini, terus ini juga ditambah, dan nanti hasilnya akan 525.250.
Terus beban pokok penjualannya senilai 310.776.000. Juga caranya itu semua beban pokok penjualan di sini seperti ini ditambahin, ini juga ditambahin, terus ini ditambah, nanti akan menghasilkan nilai 310.776.000. Total laba kotornya adalah 525.250.000 dikurangi dengan 310.776.000 nih caranya. Nanti total laba kotornya adalah persediaan akhirnya adalah 32.864.000. Ini kita lihat dari persediaan akhirnya 32.864.000. Untuk penentuan laba kotor dan persediaan akhir LIFO, penjualannya adalah 525.520.000 sama seperti FIFO tadi. Semua penjualannya itu ditambah. Terus untuk beban pokok penjualannya adalah 312.080.000. Semua beban pokok penjualan di sini ditambahin. Nanti nilainya akan semua ditambahin. Nanti jumlahnya adalah 312.080.000. Total laba kotornya adalah 213.170.000. Ada caranya itu 525 ini. Caranya adalah 525.250 ini dikurangi dengan 312.080. Nah, hasilnya adalah 213.170.000. Persediaan akhirnya adalah 31.560.000. Itu kita lihat dari sini. Kita udah hitungin tadi. Nih. Persediaan akhirnya yang kita hitung. Untuk penentuan laba kotor dan persediaan akhir average, penjualannya sama seperti FIFO dan LIFO, ditambahin semua penjualannya. Untuk beban pokok penjualannya, semua beban pokok penjualan yang ada di sini semua ditambahin. Nanti jumlahnya 310.854.000. Totalnya nanti ini dikurang sama ini, hasilnya jadi total laba kotornya adalah 214.396.000. Persediaan akhirnya adalah 32.786.000. Kita bisa lihat di sini. Ini. Sekian penjelasan materi tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.